merintis itu kurang lebih sekitar 4 tahunan lah. Itu tuh. Setelah merintis dari mulai nol sampai ke lahannya lumayan besar gitu kan ya, sampai saya punya segala macam lah, istilahnya uang itu buat saya udah bukan hal yang harus dicari gitu, tapi memang datang sendiri gitu. Ya saya mau beli apa juga gampang gitu mah mau foya-foya di mana-mana pun juga gampang gitu kan, karena memang ya saya juga kan masih umur sekitar 23-an lah waktu itu ya. Sudah berkeluarga? Belum, waktu itu belum. Nah kemudian saya tuh sering hura-hura apa gimana gitu kan ya, ya udahlah namanya uang gitu kan ya, kita nggak inilah ya, nggak ngambil pusing gitu. Sampai satu ketika itu petani saya masih saya saran, katanya gini, bos mendingan ini aja deh, buka lahan baru bos, katanya kan di daerah sebelah timur katanya gitu. Saya bilang oh boleh, saya bilang gitu kan, coba kamu survei lahan seperti apa, terus cocok apa enggak dengan pertanian kita, saya bilang gitu kan. Ya udah disurvei sama petani saya tuh, dan dia report, oh ya bagus nih katanya kan lahannya bos. Keesokan harinya saya survei emang ke sana. Setelah saya survei, saya lihat oh, oke bagus, cocok semua. Akhirnya saya sosialisasikan dengan warga, pendekatan dengan warga bahwa kita ya istilahnya kelon lah gitu kan. Permisi, kita kan maksudnya mau sebagai orang luar, kita mau bercocok tanam di situ gitu kan, bekerja sama dengan petani daerah situ gitu. Nah, singkat cerita semua berjalan lancar lah, 1 kali panen, 2 kali panen kan semuanya lancar tuh. Sampai satu ketika saya itu udah mulai terkenal nama saya di daerah timur situ tuh, udah mulai terkenal saya makanya. Setelah mulai tahu oh ini sih Mas Adi nih katanya yang punya lahan sini, gitu kan makin berkembang makin besar tuh ya. Ada satu haji nih sana, sebut aja namanya Haji Kadir lah, kita sebut namanya Haji Kadir. Haji Kadir ini tiba-tiba datang ke tempat saya biasa nimbang sayuran, nongkrong ngopi segala macam, nanya-nanya saya asal dari mana, terus dia nanya juga lahan saya sebelah mana aja gitu kan ya. Setelah saya ngobrol-ngobrol sama dia, kemudian petani saya datang, orang kepercayaan saya tuh ada datang. Dia bilang gini, bos hati-hati sama si Haji katanya kan, si Haji biasanya pengen tahu nih katanya tayangannya siapa aja gitu, maksudnya takutnya si bos diciriin gitu. Terus saya tanya kan ya, emang Haji Kadir ini dia punya apa sih gitu, maksudnya lahannya segede apa gitu. Ternyata setelah saya cari tahu, si Haji ini punya lahan hampir 1/4 daerah situ, luas lah daerahnya gitu kan, lahannya dia tuh luas. Ya saya kan nggak gubris dong, saya bilang oh, saya baik-baik aja kok sama Pak Haji Kadir itu, nggak ada ngomong apa-apa, kita maksudnya silaturahmi juga baik gitu kan ya. Ini kejadiannya nih yang saya pertama percaya nggak percaya nih Mang. Jadi waktu pas 2 hari menjelang panen, kita kan siap-siap tuh Mang ya, ngambil barang-barang dari tempat pupuk gitu kan ya, kita ambilin buat ngali itu kalau itunya mah panennya lah gitu, kayak arit, kayak alat panen semua kita siap-siap. Nah si Haji juga sama siap-siap tuh ceritanya mah. Masih sempat saya ketemu tuh pas di lahan saya tuh. Jadi lahan saya ini gini Mang lahan saya itu anggap kata luasnya 1000, kalau si Haji ini luasnya 250 meter persegi. Nah cuman lahan saya sama lahan si Haji ini berbatasan dengan pohon teh, cuman dibatasin aja gitu di garis gitulah kalau itunya mah. Nah kemudian pas malam itu lagi persiapan buat besok panen, petani saya ada ngomong, bos harusnya kalau misalkan di sini katanya kan kita mau panen, apalagi dekat lahan si Haji nih katanya kan lahan maksudnya samping-sampingan nih, bilang takutnya nanti ada apa-apa nih karena si bos udah mulai deket sama si Haji, takut si Haji nyari mangsa. Saya waktu itu nggak percaya sama kayak begituan. Saya bilang nggak mungkin, saya bilang kan si Haji orang baik kok, kalau saya ngopi ngerokok bareng, kadang-kadang juga kita touring motor juga bareng gitu kan waktu itu kan si Haji tuh. Ya udah akhirnya saya pulang, persiapan tuh petani mah masih persiapan semalam itu untuk panen besok pagi. Nah karena luasnya lahan itu kan,
perkiraan saya panen itu kan selesai 4 hari Mang harusnya kan. Kalau haji sih maksudnya sehari 2 hari selesai lah dia, karena kan kecil lah kan. Besok pagi saya ikut panen sama petani. Si haji juga pada panen tuh di situ barengan. Cuman anehnya kok tanaman saya nih yang buat panen nih kecil-kecil gitu, maksudnya hasil panennya tuh nggak sebanding dengan kayak saya dulu. Apa saya bilang bibitnya salah ya apa gimana, jadi tonasenya berkurang Mang. Jadi saya biasa 4 hari baru selesai, ini 1 hari setengah udah selesai. Kalau punya Pak Haji gede-gede Punya Pak Haji, bahkan maksudnya hasilnya berkali-kali lipat gitu. Kan saya juga kan melihat ya, maksudnya nengok gitu, tuh si Haji kok kayaknya panen kok nggak habis, saya bilang gitu kan, ada lagi saya bilang gitu. Saya belum curiga tuh, belum bicara apa ya, kali ini masalah bibit saya pasti apa gitu kan ya. Nah akhirnya saya pulang lah gitu kan ya, saya mikir-mikir dulu gimana saya bilang nih kan, ini kan modal saya kan semua dari pertanian saya yang dulu kan masuk ke sini nyebur nih buat buka lahan baru. Kalau misalkan ini sampai gagal panen, wah saya habis nih, saya bilang gitu kan. Ya udah, akhirnya saya sambil mikir tuh, sampai setengah malam saya mikir, petani saya datang. Bos, kalau nggak percaya sama saya katanya kan, besok pagi si bos lihat. Tuh si Haji masih panen aja tuh katanya kan, kita kan udah habis nih, masuk logikanya dari mana katanya kan gitu. Ya saya masih nggak percaya tuh, masih nyangka lah, saya masih denial gitu. Setelah itu besok pagi saya ikut ke lahan saya lagi panen. Yang saya tuh udah bener-bener kosong, udah nggak ada benih apa, buah-buahnya udah nggak ada, hasil panennya udah nggak ada. Sedangkan si Haji masih terus aja dia panen terus gitu, tanah tuh terus digali gitu kan. Kok habis-habis saya bilang ini. Nah singkat ceritanya tuh petani saya ngelihat tadi malam saya ada satu ya hal yang mencurigakan dia bilang. Apa saya bilang, coba si bos kesini katanya kan, dia ngajakin saya ke perbatasan pohon teh itu ngajakin ke situ. Nih lihat nih bos, ini ada kentang nih bisa nyangkut di pohon teh, gimana ceritanya nih katanya gitu. Ada benih-benih kayak begini nih katanya gitu kan. Lah, iya saya bilang, kok bisa ya sampai di dalam pohonnya tuh ada gitu loh maksudnya tuh. Di situ tuh ada nyangkut, sampai di atas juga pada ada gitu kan. Saya bilang apa ya ini ya, udah gini aja lah kata petani saya. Udah kita coba hubungin ini aja apa namanya, guru spiritual kata gitu, kayak mbah yang orang ngerti lah ya di daerah sana, daerah Kulon katanya gitu. Udah bawalah saya ke sana tuh sama si petani saya, dan petani saya itu bawa apa namanya, bawa hasil panennya itu dibawa ke si Aki itu namanya, sebut aja namanya Aki Ii ya, pokoknya nama Aki Ii. Dibawa sama Aki Ii, katanya ini loh, kamu tuh nggak tahu ya kalau kamu tuh lagi dijahatin sama orang katanya. Itu kan kata si Aki Ii itu pas saya ke sana sama petani. Loh emang gimana Ki, saya bilang. Kamu kalau nggak percaya katanya kan, ini saya belah nih buahnya katanya. Saya syariatin, saya jampe-jampe. Nanti kamu akan tahu sendiri kalau misalkan benar kamu kena jampe-jampe katanya kan, menjahatin orang, berarti kentang ini akan bau kemenyan. Wah, udah saya dikerjain lah tuh sama si Aki itu kan, kerjain. Baunya benar tuh, bener-bener menyengat bau kemenyan satu rumah. Waktu itu dibelah terus disyariatin sama dibaca-baca lah gitu. Setelah itu saya baru percaya tuh kan, wah ya benar saya bilang itu kan, berarti Haji ini begini nih saya bilang gitu kan, menjahatin saya gitu. Si Aki ini kan bilang katanya udah gini aja lah katanya kan, hitam balas hitam, putih balas putih katanya gitu. Ini kan dia pakai jalur hitam, kamu juga harus pakai jalur hitam katanya kalau kamu mau menang dia bilang. Saya nggak mau, saya bilang jalur hitam, ntar ada resikonya apa enggak ada. Cuman dalam hati saya masih menolak nih Mang, saya nggak mau gitu kan ya, takutnya ada apa-apa gitu kan, ditambah lagi juga saya kan nggak percaya dengan hal seperti itu gitu kan. Nah singkat cerita si Aki ini bilang gini aja katanya kan, kalau kamu nggak percaya ini ilmu hitam, saya kasih tahu nih dari tempat pupuk kamu, padahal dia belum pernah tuh Mang, belum pernah ke lahan saya tuh, belum tahu di Nerawang kan, di Terawang. Tempat pupuk kamu katanya sebelah sini katanya kan, kamu jalan ke arah barat 200 langkah katanya. Di situ nanti malam kamu gali tuh, saya lakuin loh pokoknya apa yang kata si Aki ini saya ikutin.
si gali malam-malam tuh sama petani saya. Tiba-tiba saya tuh nemu dalam bungkusan kain kafan itu tuh ada kepala kambing yang udah bau. Posisinya di mana? Di tengah lahan itu, Di tengah lahan. di tengah lahan yang saya gali itu ditaruh sama dia. Kepala kambing terus dibungkus kain kafan. Pas saya buka ada kemenyannya, ada bunga apalah itu burampe begitu kan. Saya bawa makanya saya bawa ke balik lagi ke si Aki. Setelah itu Aki bilang, percaya nggak katanya kan? Ya Aki saya percaya, saya bilang. Oke, kalau percaya kamu mau lakuin apa enggak? Yang saya bilang gitu kata si Aki. Daripada katanya sekarang kamu ini bakal hancur loh katanya. Kan ini bukan cuma tentang tanaman kamu gitu, tapi ini adalah rezeki kamu itu diambil sama si Haji ini. Saya mikir-mikir makanya. Saya ini orang yang biasa hambur uang gitu. Kan apa? Biasa pegang uang banyak gitu ya maksudnya kan. Ya selain buat nolong orang banyak gitu juga kan saya juga maksudnya sampai ya hobi pribadi gitu kan ada gitu ya. Nah ya kayak kita pura-pura mah gitu. Nah setelah itu saya pikir matang-matang, saya berani diri emang. Ya udah gini aja Ki, saya bilang. Saya tunjukin aja tempatnya di mana gitu kan ya, yang kira-kira bisa ngalahin si Haji ini. Gitu. Si Aki ini ngasih ke saya petunjuk. Gini aja katanya kan, kamu cari tempat ini, lokasi ini. Itu di daerah Jawa Barat juga Mang Mas ya. Tapi agak ke tengah dikit lah daerahnya tuh. Di pergunungan gitu itu. Nah, terus si ini nggak mau disebutin mah ini. Iya. Apanya yang nggak mau disebut? Dia bilang jangan sebutin tempat saya katanya begitu. Daerahnya. Iya. Oh dia hadir di sini. Iya. Sosoknya masih yang seperti itu. Beda. Yang ini seperti apa? Ini modelnya kayak genderuwo tapi giginya cuma 2 kayak kelinci. Yang ini. Terpanggil ya. Ya. Itu maksudnya saya punya itu tuh kayak kalau cerita begitu tuh. Kadang-kadang mereka terpanggil gitu kan. Apa sudah izin? Sudah, sebetulnya udah. Saya juga udah minta izin, minta doa juga dari ada saya punya guru spiritual juga kan. Ya udahlah gitu. Udah, oke. Cuma biasa kan kadang-kadang pengen tahu mungkin gitu kan. Tapi gimana marah dia? Enggak. Dia pengen tahu aja gitu. Dia maksudnya hanya jangan dispesifikan gitu tempatnya. Hanya bilang gitu aja sih. Jadi ya bisa dilanjut sih Mas. Oke. Jadi saya dibawa ke satu tempat waktu itu sama anak buahnya si Aki ini, punya anak buah yang memang itu petani saya juga waktu itu. Saya dibawa ke daerah Jawa Barat, agak ke tengah dikit lah, hampir ke pinggir Jawa Tengah. Begitu sampai lokasi, saya dipertemukan lah dengan namanya Kuncen Didi, sebut aja namanya Didi gitu. Nah di sana itu si Didi ini bilang, abang mau ngambil yang mana bang? Mau ngambil putih apa mau hitam? Langsung begitu, tanpa saya mau cerita mau ngapain tuh dia tak tahu. Saya bilang kalau yang putih gimana, kalau yang hitam gimana? Kalau yang putih katanya itu harus lama tuh prosesnya, minimal katanya 5 bulan baru katanya berhasil gitu. Wah saya bilang bang, saya nggak mau, saya butuh duit cepet nih, saya bilang gitu kan, saya nggak mau. Karena saya usaha saya bagus, saya ceritain lah kronologis. Setelah itu saya si abah ini si Pak Didi ini bilang, udah kamu ambil aja yang hitam, kalau kamu siap, kamu siapkan juga tumbalnya katanya gitu. Bilang tumbalnya siapa nih? Ya harus anak. Oh saya belum punya anak, saya belum berkeluarga gitu kan. Emang waktu itu belum berkeluarga kan ya saya.
Oh, nggak bisa, tapi kalau misalkan kamu penasaran, tanyakan, kamu coba dulu aja. Memang di situ usaha sudah menurun, sudah bangkrut. Udah bangkrut langsung, Langsung ya. langsung bangkrut. Berapa Gila. lama itu? Jadi 2 minggu Dalam 2 minggu habis langsung. habis semua, rontok semua, Modal pun ke bawah. hilang. Ada aja masalahnya Mang. Itu kenapa? Kan modal rupiahnya itu bisa langsung habis untuk beli bahan atau gimana? Gini Mang, kan saya dulu kan usaha itu kan integrasi ya antara tanaman kentang itu, burung puyuh sama ikan. Jadi kan semua ini kan berkaitan nih. Jadi begitu kentang saya dihajar gitu kan, burung puyuh saya juga dihajar. Jadi ada aja orang masuk itu nyuntikin virus gitu ke puyuh saya tuh. Jadi yang tadi saya kira bisa ketutup pakai ulat burung puyuh, malah nggak ketutup. Setelah itu ya udah habis, saya benar-benar habis. Nah terus saya berangkat ke tempat ritualnya dengan si Pak Didi itu. Pak Didi cerita, kalau kamu di sini, kamu harus siap dengan tumbalnya. Yang tadi saya bilang kan, saya belum punya anak, karena saya juga belum keluarga. Tapi kata Pak Didi, kalau misalkan nanti ada yang datang, kamu sodorin aja tumbalnya siapa, terserah katanya. Dia bilang begitu. Saya udah nekat Mang. Saya udah kepikiran gitu kan, besok saya harus bayar ini, saya harus lunasin ini gitu kan, banyak utang saya tuh. Rusak lah saya bilang kan. Saya nekat tuh Mang. Iya Pak Didi, saya bilang ayo, saya bilang saya mau ritual nih. Dia ngasih mantra dan dupa gitu kan. Setelah itu saya ditinggalin, itu posisi masih sore Mang, masih sore sebelum maghrib. Saya disuruh ngapalin dulu sampai mataharinya tuh udah nggak ada gitu kan, saya disuruh ngapalin, bacain aja tuh mantra-mantra itu di depan tempat ritual yang di belakangnya itu adalah pohon asem. Begitu pas saya baca saya baca tuh sampai 1:30 pagi waktu itu. Karena patokannya itu menurut Pak Didi waktu itu, kalau ada ayam berkokok kamu harus berhenti gitu. Kebetulan jam 1:30 ayam berkokok berhenti, jadi saya kembalilah tuh ke tempatnya Pak Didi. Malam kedua nih Mang yang kejadiannya. Malam kedua saya disamperin tuh, pas saya lagi ritual saya disamperin sama sosok yang keluar dari pohon asem. Sosoknya itu kayak kesatria zaman dulu lah gitu ya. Dia bawa tameng, bawa tombak. Terus tombaknya itu kesini main ke arah mata saya tombaknya. Saya bilang kan kaget saya, karena saya baru pertama kali pengalaman begitu tuh. Lari saya nggak berani. Cuman di kuping saya cuma kedengeran, kamu nggak ada haknya katanya di sini, dia bilang gitu di kuping saya. Sambil saya lari tuh menuju ke rumahnya si Pak Didi itu. Setelah itu Pak Didi saya ketok-ketok, Pak, assalamualaikum Pak, tolong Pak, saya bilang. Dia buka pintu, matanya udah merah-merah. Pokoknya saya nggak mau tahu katanya, kan kamu besok pagi harus pulang. Kamu udah merusak saya di sini, dia bilang, kata Pak Didi begitu. Kecewa dong saya Pak. Iya. Apa artinya itu kan, dia nggak menjelaskan apa-apa gitu kan, sampai pagi pun saya tungguin dia nggak ada penjelasan apa-apa gitu. Nah setelah itu saya pulang lah gitu kan, ya saya mau pulang karena tempat dari Pak Didi itu lumayan jauh. Pak Didi minta tolong ke tetangganya, ini anterin anak inilah katanya kan, bikin sial aja dia bilang, biar ngerusak saya aja gitu. Tetangganya ngomong begitu. Anterin katanya kan sampai pinggir jalan, sampai ketemu bis aja katanya biar dia pulang tuh. Marah dia. Ada topi bagus nih topinya nih. Topi malah mencekam. Boleh dicoba ya. Keren nih topinya nih. Jadi pengen punya. Nah setelah itu si tetangganya ini bonceng saya pakai motor di jalan, cerita-cerita. Kang ada masalah apa? Saya ceritain lah kejadian tentang ada yang dari pohon asem itu, saya ceritain. Oh gini aja Kang, katanya Kang kalau misalkan yang benar-benar nekat, benar-benar berani, gitu ngelawan begitu,
Saya punya tempat yang gitu katanya kan, yang memang itu terkenal katanya. Itu orang-orang sukses dari situ semua. Bener nih, saya bilang kan, di mana, saya bilang gitu kan, dan butuh biaya apa enggak katanya gitu kan, berapa biayanya kalau ada. Enggak, udah katanya, pokoknya datang aja ke sana dulu biar tahu sendiri, bukan kata saya, biar saya akan melihat sendiri. Akhirnya saya dikasih lokasinya, patokannya apa, dan namanya siapa waktu itu, sama si tetangganya si Pak Didi ini kan. Berangkat saya tuh menuju ke lokasi sana tuh. Waktu itu saya berangkat siang, nyampe ke sana udah hampir maghrib lah waktu itu. Setelah itu nyampe ke lokasi, saya pertama kaget nih. Kok ini tempat, katanya tempat orang pinter gitu kan ya, tempat orang pesugihan gitu. Tapi kok ini yang parkir mobil-mobil mewah semua, saya bilang. Yang parkir kayak mobil, wah pokoknya mah pejabat lah gitu. Nah, saya kan tanya-tanya tuh kan sama orang situ kan, ada siapa aja nih di sini yang maksudnya ada jenis apa aja gitu yang bisa dilakuin di sini gitu kan. Ternyata dia multifungsi. Ada dia buat penglaris, ada bersepakat susuk dan segala macam tuh, dan pesugihan pun ada di situ kan. Nah, setelah itu saya daftar kan, di situ kan ada macam pendaftaran, saya daftar, perkenalan diri, ceritain masalahnya apa, mau apa. Jadi terpisah nih makanya tempatnya nih, untuk susuk sebelah sini, untuk penglaris sebelah sini gitu ya, pokoknya tuh berjejer tempat itu rumahnya. Tapi si dukunnya mah satu, itu aja, dukunnya mah satu. Karena saya ngambil pesugihan, saya dikelompokkan lah di sebelah kanan lah gitu. Jadi rumahnya si dukun ini berderet 3, tengah itu rumah utama, kanan itu rumah untuk ritual pesugihan, yang kiri itu ritual non pesugihan gitu kan, kayak penglaris kayak susuk gitu. Saya tuh dikelompokkan lah ke ritual pesugihan karena saya daftar pesugihan gitu. Terus di situ ada 3 orang. Saya datang terakhir, nomor 2 ini ada ibu-ibu, nomor 1-nya ada orang agak tua lah. Dia yang pertama kali akan diritualkan gitu sama si dukun. Si yang pertama dipanggil masuk, ya kan. Sambil si pertama masuk, saya ngobrol nih sama si ibu-ibu nih. Saya ini perkenalan lah gitu kan, saya Mas Adi, oh iya saya Ibu Siska katanya. Ini nama udah saya samarin nih. Nah, iya, namanya udah saya samarin, Bu Siska ini. Saya Bu Siska katanya. Cerita tentang masa lalu dia gitu kan, bahwa dia itu adalah seorang yang kaya raya, memang orang punya gitu. Cuman karena dia kesalahan dari teman suaminya, perusahaan yang dia kelola sekarang itu pabrik plastik gitu ya, bangkrut dan dililit utang. Jadi dia mau nebus lah istilahnya, yang nominalnya tuh kata dia mau puluhan miliar bangkrutnya tuh. Dia cerita, kalau saya punya utang kan nggak segitu, saya bilang, Bu saya punya utang nggak segitu Bu. Oh gitu ya Mas, kata, kalau misalkan saya sukses nih sih Bu ngomong begitu, kalau misalkan saya pesugihannya sukses, Mas ikut sama saya aja, bantu-bantu saya lihat Mas ini pekerja keras dan sebagainya lah ya kan. Karena udah ngobrol tuh, kita tuh udah cerita panjang lebar lah karena masa lalu kita seperti apa gitu kan, backgroundnya kita juga udah ketemu cerita. Oke, setelah itu gak lama kita ngobrol, yang pertama nih orangnya keluar dengan muka tertunduk gitu, maksudnya kepala tertunduk gitu kan, mukanya gue tunduk kayak orang gagal lah. Terus dukun dari dalam tuh maki-maki, lu jangan balik lagi ya katanya kesini, awas lu ya katanya begitu. Waduh, saya bilang ada apa lagi nih, saya bilang kan, tapi ini pasiennya nih banyak nih, masa dia nipu kan, saya bilang gitu ya. Teriak-teriak. Dukun teriak-teriak, ngeliatin orang pertama kali tadi masuk tuh yang bapak. Dia ngusir, saya setengah ngusir. Jangan lu balik lagi ke sini katanya kan, lu awas lu ya, dibegituin makanya. Kenapa ini? Nah itu ceritanya gini, ketika waktu pas si ibu ini dipanggil, ayo masuk katanya kan, nomor 2 sini. Saya juga diajak masuk Bang belakang saya kan nomor 3 nih, tapi diajak masuk. Itu masnya yang belakang, ayo katanya ikut sekalian sama saya. Pak, mas ibu ini nih masuk ke dalam rumah dia. Saya tanya, menurut saya mbak gitu kan, emang ada apa gitu kan, kok tadi orang ini itu loh katanya kan, masa kan ritual pesugihan nggak mau modal, dia bilang gitu. Jadi nggak mau beli ular rampe dan menyatakan kalau ini tuh palsu semuanya gitu loh. Ya akhirnya dia maki-maki lah, percaya.
Itu masalah yang utamanya sih itu dia menghina lah gitu profesinya si Aki ini, jadi diusir sama dia gitu kan. Si Abah ini bilang orang itu ya katanya kurang ajar, nggak percaya sama saya. Udah gitu katanya kalau pesugihan itu kan udah ngorbanin sesuatu katanya kan, masa sekarang saya harus keluar uang juga katanya begitu. Komplain lah ceritanya masih orang tua yang tadi tuh, makanya diusir. Dan si Abah UU ya namanya ini, udah saya samarin si Abah UU ini bilang makanya sekarang saya pengen pembuktian aja deh katanya gitu, biar ada saksi mata. Bila mana si ibu ini gagal ataupun hasil katanya kan ada si masnya nih yang menyaksikan gitu. Ya udah saya bilang ya saya ikut aja gitu ya, maksudnya oke lah nggak apa-apa gitu kan ya, yang penting saya dapat bagian nih, maksudnya bagian untuk urutannya gitu, untuk kesedihannya. Tapi ternyata si dukun ini bilang gini si Abah U nya nih, tapi kalau misalkan ibu ini gagal, ini pesugihan akan saya tutup selama berapa puluh hari lah waktu itu, karena untuk menetralisir segala macam. Tapi kalau ini hasil ya udah masih silahkan maju nextnya gitu, berikutnya. Oke. Akhirnya setelah si Bau ini ngobrol sama si ibu, berapa yang diminta? Dia ngobrol tuh berdua tuh, makanya saya nggak ini ya, ngobrol berdua dia. Pokoknya yang saya cuma ngedengar sedikit itu berapa yang diminta dan berapa maharnya gitu. Itu. Setelah itu si ibu balik, si Mbak O ini dia balik ke kamar, ritualnya dia sendiri, itu kamar pribadi dia. Saya ngobrol sama si ibu, Bu, emang ada maharnya Bu? Ada, ternyata berapa Bu? Waktu itu 7.500.000 maharnya tuh. Katanya buat beli ayam, buat beli ubur rampe. Saya bilang, aduh Bu, saya nggak bawa uang sebanyak itu, saya bilang untuk ritual ini. Terus kalau misalkan ibu gagal atau itu gimana, saya harus gimana nih ya kalau misalkan ibu hasil itu saya nggak bisa dong, saya bilang kan nextnya. Nggak usah inilah Mas, katanya tenang aja Mas, kalau saya pasti hasil. Dia ngomong gitu Mas, yakin banget dia emang dia hasil. Saya juga bingung apa yang diomongin sama si Mbak U ini, saya nggak tahu gitu. Cuman dari mimik mukanya, dari raut mukanya bener-bener si ibu ini udah bener-bener yakin lah. Saya pasti hasil kalau misalkan seperti itu mungkin gitu ya, konteksnya kan gitu. Setelah itu si Aki ini masuk kamar ritual, entah apa yang dilakukan, dan saya sama si ibu ini ngitung uang untuk pecahan-pecahannya tuh, pecahan-pecahan yang akan dimaharkan. Jadi yang 2.500.000 itu untuk beli ayam, 5 jutanya itu untuk sajen dan ubur rampe kan, karena pecahannya kalau misalkan yang untuk beli ubur rampe itu harus 50.000, kalau yang untuk ayamnya 100.000 tuh waktu itu pecahannya tuh. Udah siap Bu, tanyakan mana uangnya, saya mau belanja. Nah selama saya lagi belanja, ibu siapin nih katanya kan, tuh di belakang ada kandang ayam. Ibu duduk aja di depan kandang ayam ya, tunggu sampai saya balik lagi katanya gitu. Tapi belanja itu nggak lama makanya saya bingung itu. Dia belanja itu nggak nyampe 10 menit, balik lagi. Terus kan saya diajakin tuh, ayo Mas, ikut Mas ke kandang ayam ke belakang nih, katanya ke dekat rumah saya. Ya udah, saya ikut Mang. Selama prosesi itu kan si Aki itu dia masang pasak gitu loh, pasak di depan kandang ayam itu kayak buat ngalihin ayam gitu kan. Saya kira mau dipotong di situ gitu waktu itu tuh. Nah setelah itu si Aki ini bilang, Ibu, uang yang tadi mana yang 100.000 yang totalnya 2,5 juta dipinta Mas Aki kan? Oh ini ya katanya, kita dikasih tuh. Setelah itu saya terima ya katanya, ini adalah mahar untuk ibu melakukan perjanjian dengan gitulah ya, jadi dengan gitu. Saya hanya sebagai pembukanya, saya hanya sebagai penghulunya katanya gitu. Saya terima, oh iya Pak, katanya terima. Udah. Nah sekarang ibu balik badan dari kandang ayam itu, jadi balik badan makanya. Badan dia ngadep ke belakang, ngebelakangin kandang, tangan dia tuh masukin ke ini nih pintunya kandang ayam. Dan saya baru tahu tuh mang, ternyata ayam itu ayam kemani semua. Itu. Setelah itu si kuncen ini bilang, udah masuk belum tangannya ke dalam kandang? Udah katanya. Udah masuk saya. Terus begitu pas tangan ini masuk, dipegang katanya kan ayamnya.
Pokoknya yang deket tangan aja pegang, dan jangan pernah untuk dipilih-pilih lagi ayam, nggak boleh milih lagi tuh. Pokoknya apa yang dipegang, yang ditangkap itu yang diambil. Dapat tuh ayam tuh masih ibu. Ini udah dapat. Oke, sudah dapat, ditaliin ayam itu di pasak yang tadi tuh pakai tali itu. Pakai tali kayak rapia gitu tuh, taliin kakinya. Katu ya. Lu nih. Minum. Bukan. Biasa yang biasa itu yang ini, yang kalau cerita yang ini emang itu. Yang tadi datang lagi. Bukan, beda ini mah, yang ini. Banyak sekali ya. Iya, kalau yang ini Udah 3 berarti ya. iya. Jadi waktu melakukan pesugihan itu makhluk-makhluk ini ada. Ada, tapi kalau yang paling ganas yang ini nih, yang Baru ini. cerita ini. Memang saya selalu diganggu itu. Nih, kalau itu. Boleh minum dulu? Ya boleh. Ntar nanti diambil ya. Duduk aja. Makasih Mas. Jadi sobat, di kisah ini Mas Adi seringkali mengalami gangguan ya. Kalau Mas Adi ini sensitifnya sejak kapan ya? Sensitif ke hal-hal goib. Semenjak saya nganterin ibu ini. Dulunya enggak ya? Enggak pernah saya. Enggak. Jadi ibu ini tuh ketemu di sana kan ya? Iya, ketemu di sana. Nanti di blur aja pas bagian ini. Ya. Iya, maaf ya, Mak. Nggak apa-apa. Biar memang natural kan. Ini adanya begitu. Iya. Nggak dibuat-buat. Jadi di pasar itu ditaliin pakai rapia kakinya si ayam, dan si ayamnya ini dikasih makan tuh. Dikasih makannya itu di bentuk mangkok tapi dari daun pisang. Dan dalam daun pisangnya itu ditaruh uang yang tadi 2.500.000, dipatok-patokin tuh sama tuh ayam. Uangnya 2.500.000 itu. Nah setelah itu si ibu ini suruh ke dalam sama saya kan. Udah Mas, sama ibu tunggu di dalam ya. Ini sebentar lagi saya mau menjelaskan. Jadi si Mbak U ini nggak menjelaskan, ini ritual-ritual apa, nggak menjelaskan. Apa karena saya nggak tahu gitu ya mungkin ya. Atau masih ibu itu mungkin dia udah ngomong. Saya nunggu di dalam ruang tamu lah gitu, ruang tamu. Si Aki ini masih di belakang. Saya nanya sama si ibu, Bu, ini ritualnya ntar kayak gimana Bu? Saya bilang, ayamnya mau diapain? Saya juga belum tahu katanya, kan saya cuma taunya suruh nembus ayam cemani. Oh gitu ya, berarti ini masih belum ada gambaran nih Bu, belum. Ya udah, saya diem aja tuh ya, saya nungguin. Yang lama si Aki itu masuk lagi, megang mangkok tadi tuh yang dari daun pisang, yang dipatok-patokin dengan uang 7.500, kasih ke si ibu. Ibu taruh sini ya depan ibu ya, katanya kan. Taruh sini, nanti bentar saya jelasin. Saya ngambil alat saya dulu. Dia masuk ke dalam kamar ritualnya dia tuh, si Mbak U-nya. Dari kamar ritual dia keluar bawa pisau. Pisau yang mungkin pisau khusus lah gitu kan. Baru dia cerita dengan gamblang. Gini ya katanya, ini khususnya untuk ibu, karena ibu akan menjadi pelaku nih. Jadi gini Bu, ayam ini nanti tuh yang di luar yang kasih bawa ke sini, ibu harus potong ya Bu. Harus potong, harus ibu sembelih lah, gitu. Samparnya putus. Cuman kalau misalkan pisau ini katanya udah nempel di kulit ayam, jangan sekali-kali ibu berani lepasin itu pisau. Jangan sekali-sekali ya Bu, katanya. Jangan nanggung-nanggung lah. Kalau nggak nanti efeknya akan kemana-mana nih. Oke, siap katanya kan. Saya udah siap semua resikonya. Akhirnya udah tuh diambil ayamnya, dan di mangkok itu tuh benar-benar ditaruh di depan si ibu kan. Si Mbak U ini bilang, ini darahnya nih Bu ya, nanti harus di sini katanya kan, dan kepalanya juga harus di sini nih, harus dalam mangkok. Usahain gimana caranya harus di situ. Dan ayam ini ibu yang pegang sendiri,
beserta pisaunya. Jadi ayamnya harus dikempit gitu Mang. Dikempit begitu tuh. Dikempit ayamnya. Jadi tangan kirinya megang pisau, tangan kanannya megang ayam. Dia nyembelih pakai tangan kiri gitu. Saya masih bingung tuh ya, ini kok buat apa nih kan gitu kan, terus duitnya dari mana gitu, katanya kan duitnya bakal miliaran katanya kan, ya saya bilang mati. Saya liatin aja posisinya kan. Setelah itu si ibu ini mempersiapkan diri lah sambil si baunya baca-baca mantra. Ibu kalau udah siap kita lakuin ya Bu, katanya kan. Ini di sini saya cuman penghulu aja ya katanya gitu kan, saya cuma mau ngeliatin, tapi nanti ibu yang akan tahu hasilnya seperti apa. Cuman baik lagi Mang, di situ dia udah bilang, Pak saya yakin saya bakal hasil dari sini, saya udah feeling katanya kan. Mungkin saya nggak ngerti aja nih, saya bilang gimana ceritanya, belum mau apa-apa juga udah hasil aja gitu. Udah mulai ya Bu ya. Nah pas begitu mulai, ayam ini kan dipegang nih, dikempit, pisau ini ditempelin ke lehernya Mang. Begitu pisau ditempelin gitu kan, ayam ini tuh menjerit Mang. Saya ngedenger persis itu, saya kira samar-samar pertamanya gitu kan, tapi lama-lama kencang suara itu tuh. Mama katanya, Mama ada diapain mah gitu, di sini kok gelap mah katanya. Saya ngedenger persis itu Mang, saya ngedenger. Aduh saya bilang ini apa ya, saya bilang saya tutup kuping Mang. Tapi kan udah si dukunnya sampai bilang, awas ya Bu katanya kan, ini udah dateng loh, jangan sampai dilepas loh katanya. Masih tuh Mae, baru ditempel kan udah gitu tuh, digesek itu apa namanya, itu disembelih ayam itu. Begitu pas disembelih, mama sakit anaknya tuh, suara anak perempuan masih kecil. Kalau saya itu ya masih ada di kuping saya terus itu kan. Saya bilang ini apain, kok ibu ini nggak berhenti gitu loh, kira saya nggak berhenti ibu ini. Masih dilanjutin terus kan, itu kan motongnya bukan seperti kita nyembelih ya, itu motongnya begitu tuh, gesek terus tuh. Semakin digesek dia semakin teriak ayam itu sampai keluar air mata. Mama ada sakit diginiin, Mama ada sakit diginiin, ada salah apa Mama? Sampai teriak-teriak itu ayam tuh, teriak di kuping saya tuh, kedengerannya begitu. Kok nggak berhenti, saya bilang gitu kan, nggak berhenti gitu, apa ini cuma ini aja gitu kan. Tapi ya memang ayam itu darahnya udah ngucur Mang, masuk ke dalam mangkok yang daun pisang tuh. Nah setelah itu kan masih terus menjerit di kuping saya. Pokoknya suara anak itu masih terus menjerit di kuping saya itu. Setelah layarnya putus, dimasukin, si ibu ini senyum, ini kita hasil. Saya merinding, dia ngomong begitu. Apanya saya bilang? Udah, pokoknya kita hasil, kata si ibu itu ke saya. Dan darah ayamnya yang ngumpul itu sama kepala ayamnya kan dimasukin ke dalam mangkok daun pisang itu kan. Dukunnya malah masih jempol. Berani Bu, kan hebat, sukses, kata si Mbak itu dukunnya. Ibu tuh masih senyum-senyum aja gitu. Saya bilang, Ibu sebenarnya Ibu dengar nggak sih Bu ada suara apa Bu gitu? Nggak ada dengar apa-apa saya. Suara apa yang saya nggak ada kok Mas, katanya. Bu yang benar. Enggak kok nggak ada apa-apa. Udah katanya kan. Si abahnya ini bilang, udah saya taruh ya kan di kamar khusus hasil ritual pesugihan. Ditaruh di situ, sebelah kirinya kita tuh kamar itu. Ditaruh sama dia di situ, pintunya ditutup. Si abahnya bilang, udah saya mau ke kamar pribadi saya nih. Silakan, katanya kan ditunggu hasilnya. Saya kira ditunggu hasilnya gimana nih ya. Tapi saya masih penasaran nih Maya, sama si ibu. Ibu dengar nggak Bu suara yang tadi Bu, suara anak kecil loh, saya bilang. Anak kecil perempuan loh saya bilang. Saya mau sekitar 5, 6, 7 tahun lah saya bilang gitu kan. Saya nggak dengar apa-apa, itu mah kamu halusinasi kali, dia bilang begitu. Akhirnya saya paksa, coba gini Bu, Ibu kan ada handphone, saya pengen bukti aja deh. Udah nggak usah katanya kan, udah pasti katanya kalau misalkan saya sukses, saya bantu. Utang kamu berapa sih katanya kan, nggak nyampe 1 miliar kan, saya bantu katanya kan, saya kasih cuma ke kamu. Udah kamu jangan berisik. Setelah itu saya tetap paksa, saya nggak mau. Oke saya mau terima uang dari Ibu, hasil ini gitu kan, tapi saya pengen tahu dulu, memastikan suara yang tadi saya dengar itu suara apa dan dari mana. Kalau misalkan setahu saya pasti ada tunggalnya, nggak ada, dia masih ngeyel si ibu ini.
Udah, ya udah Bu, saya satu kali saya mohon, saya pengen Ibu buka HP. Bu dibuka HP-nya tuh ya mungkin karena dia penasaran juga kali Mang ya, iya apa enggak gitu kan. Dibuka, ternyata ada miss call Mang. Miss call tuh 14 kali, dan video call juga ada, dan ada chat juga. Ibu katanya kan ini si Dede lehernya mau putus. Di video call kan pembantunya itu yang waktu itu ngechat pembantunya. Saya tuh memang lihat sekilas makanya ini dari samping. Itu kan benar ada darahnya tuh. Saya cuma ngeliat darah doang sekilas makanya. Di video call tuh kan telepon. Halo Mbak, kasih pembantunya. Ada apa Mbak? Ibu katanya kan ibu ini si Dede katanya meninggal ibu. Si Dede meninggal, belakangnya hampir putus kayak kena benang gitu. Dan saya lihat di situ ada sosoknya belakangnya si jenazahnya gitu ya, anaknya itu ada kayak model singo barong gitu. Nah kenapa saya waktu itu bisa ngeliat itu gitu, kelihatan gitu sosoknya singo barong gitu. Yang lehernya tuh bener-bener dijerat gitu, atau pakai apalah. Si ibu ini bilang gini Mang, ini saya bilang ibu ini kejam lah. Dia malah playing victim. Dia bilang gini, saya udah tahu pelakunya siapa, kita tuh lagi disantet. Ini saya lagi di luar kota, saya lagi memburu katanya. Saya lagi memburu pelakunya. Mau begitu Mang? Padahal kan dia yang ngelakuin. Tapi nggak ada yang melakukannya. Nggak ada yang melakukannya. Nggak ada yang melakukannya. Jadi tipis ininya tuh. Tipis banget gitu, kayak orang penjerat gitu loh ini modelnya. Cuman kalau misalkan saya waktu itu ngelihat di belakang itu ada kayak model singo barong gitu. Jadi si orang ini nih pembantunya gitu ya, bilang ibu sekarang harus pulang. Dede kasihan loh ibu. Udah diem aja katanya. Setelah itu lagi video call ya Pak ya sama si pembantu itu kan. Tiba-tiba lampu mati. Begitu. Di ruangan itu lampu mati. Setelah lampu mati, tiba-tiba bunyinya tuh kayak korek lempar tes gitu. Udah gitu rumahnya agak kayak gempa sedikit. Ibunya tepuk tangan gitu. Kita berhasil. Apanya Bu yang berhasil? Saya bilang. Udah katanya kan, saya udah dikasih tahu katanya kan kodenya gitu sama Goib. Oh kayak begini berarti kita berhasil. Bu ini anak ibu loh, nggak apa-apa katanya kan anak itu gampang dibilang. Kan anak itu kan memang harus bakti sama orang tua ya, baktinya dia seperti ini. Enggak Bu, nggak begitu cara saya bilang gitu caranya. 10 jam saya bilang saya beristighfar aja gitu ini orang hati nuraninya di mana gitu seorang ibu gitu kan saya pikir ya. Setelah itu setelah mati lampu itu ada suara, gak lama kan nyala tuh si ibu itu, ayo kita buka kamar yang itu, ngajak saya tuh. Saya bilang saya nggak mau Bu, ibu aja, orang bapak kuncinya belum keluar gitu kan, ibunya tuh belum keluar, belum ngapa-ngapain. Udah saya yang punya kuasa sekarang di sini karena saya udah dekat dengan si Goibnya. Bener Bang, dia berani diri dibuka kamar hasil ritual pesugihan itu. Saya ingat ruangannya itu saya ukur dengan begini ya, dengan lantainya itu ya, itu kalau nggak salah 4x3 luas ruangannya, berarti sekitar 12 meter persegi ya. Tingginya saya kira 3 meteran lah tingginya itu seperempatnya Mang, seperempat dari ruangan itu tuh isinya uang 100.000 semua, seperempat ruangannya itu, jadi penuh ruangan itu dengan uang. Penuh, ibu itu sorak-sorai, kita selamat katanya kan, kita selamat nih. Oh, senang dia, senang saya. Ini orang gimana saya bilang, ini hasil ini kan. Gak lama sih Pak itu keluar dari itu. Udah katanya kan, jangan dulu bersorak-sorai katanya begitu, kata si Mbah. Ini uang kalau misalkan dipegang katanya kan berarti harus dibawa pulang hari ini juga, dia bilang gitu semua katanya gitu kan. Uang sebanyak itu mah ya.
banyak banget itu, saya bilang puluhan miliar lah itu kemungkinan. Udah gini aja, katanya kan saya telepon anak buah saya ada di bawah tuh katanya kan lagi nungguin mobil, ditelepon anak buahnya, ada 2 orang bawain ini ya, bawain koper 6 koper katanya ke tempat sini, bawain anak buahnya tuh, sama suruh beli alat penghitung uang gitu tuh, beli cepat. Bahkan dia orang kaya tuh, masih sanggup dia, maksudnya ngapain juga masih sanggup sih ibu itu. Beli itu udah, saya suruh bantu mas, katanya nih hasil saya nih seperti ini. Udah mas nggak usah khawatir deh, biar mas masa depannya seperti apa mas nggak usah takut. Saya bantu masnya sampai mas itu sukses katanya. Ikut saya aja sekalian. Nggak bu, saya bilang saya nggak mau ikut ibu. Ini hasil saudara-saudara loh. Nggak usah mikirin anak saya katanya, anak saya bisa ada 2 lagi katanya. Dia bilang begitu mah. Seolah-olah anaknya itu jadi objek gitu. Kalau kurang saya mau terus lagi nggak apa-apa, dia bilang. Enggak, udah saya bilang. Jangan. Saya mau pulang aja. Jangan dulu mas, katanya kan mas di sini harus bantu saya dulu. Mas juga nggak punya ongkos kan? Iya juga saya bilang kan, saya nggak punya ongkos buat pulang juga. Mas Adi kenapa batal mau balik uang? Karena ngeliat itu mah. Mundur ya? Mundur. Itu kejam banget soalnya mah. Sampai putus dan hampir putus gitu lah. Dan darah di mana-mana dan luar biasa lah buat saya. Menjeritnya itu loh saya nggak kuat itu mah. Rapiin lah tuh ya, dengan terpaksa nih makanya saya rapiin. Karena memang saya buat ongkos juga pulang. Kemudian saya bilang, ayo semua dimasukkan semua ke dalam koper deh. Kita bawa turun semua uangnya gitu kan. Cuman ternyata 6 koper itu nggak cukup makanya. 6 koper itu nggak cukup. Akhirnya terpaksa tuh kita nyari koper baru. Saya berangkat berempat, berarti kan saya, si ibu dan 2 anak buahnya. Dengan koper-koper yang udah udah ditata rapi itu kan di mobil. Sisanya masih ketinggalan. Kan si bapak itu kan bilang kalau misalkan malam ini harus tuntas katanya kan gitu kan. Nah, begitu pas lagi nyari koper nih, saya kan turun tuh ke toko koper tuh sama si ibu. Si anak buahnya entah gimana dia kan ngerokok nih depan parkiran mobil. Tiba-tiba saya dengar bunyi kayak ban meletus. Gede gitu kan. Apa tuh? Tapi saya ngelihat itu ini orang kok kayak apa? Jatuh di tanah gitu, kesakitan gitu mulutnya. Kayak kenapa ya? Kenapa pas dilihat ternyata ininya mulutnya kayak kena petasan ya. Panik kita begini. Cuma kan kita dikejar waktu nih. Ini harus selesai malam ini gitu kan. Itu kita udah keburu-buru banget itu waktu itu. Setelah itu si orang ini kita bawa ke rumah sakit. Itu koper tuh belum jadi dibeli itu makanya. Karena ngurusin orang ini dulu nih. Dibawa ke rumah sakit kan, kita tinggalin di rumah sakit karena kita ngajar bawa beli koper. Terus segala biaya itu ditanggung sama si ibu, diserahin duit. Nah ini ada buah yang kedua nih sekarang. Ternyata juga ada hal yang janggal yang terjadi. Jadi waktu pas kita beli koper ke dalam udah dimasukin, saya nyetir mobil kan, karena yang orang nyetir tadi kan kena celaka tuh. Saya nyetir mobil. Saya lagi nyetir mobil, dia lagi makan gorengan tuh Maya. Si anak buah yang kedua nih. Namanya saya samain si Thomas lah. Saya samain Thomas namanya. Si Thomas nih makan gorengan. Tiba-tiba makan gorengan tuh kayak keselak nih. Batuk-batuk nggak berhenti sampai dia mau narik setir saya tuh. Hampir kita celaka tuh nih. Akhirnya saya minggirin mobil, nggak bisa ditolong. Jadi keselaknya itu aneh gitu. Sambil keselak tapi sambil lama-lama badannya pada biru. Udah janggal nih kan, udah nggak bener nih. Udah bu, sekarang kita buru-buru aja deh sambil kita ambil koper ke atas, kita bawa. Kan kita tanyain ada apa gitu kan ke si Abah saya bilang gitu. Kita ceritakan lah, memang begitu pas kita nyampe kita ceritakan sambil saya ngitungin duit tuh kan, si ibu yang cerita. Wah ini mah katanya kan pasti dia melakukan kesalahan nih. Coba geradahin katanya kan, maksudnya dilihat tuh semua kantong-kantongnya ada nggak sesuatu gitu. Ternyata benar dia maling uang maling uang yang tadi dihitung.
Itu kan pantangannya nggak boleh, jadi uang itu tuh nggak boleh dipakai sama orang lain. Waktu itu kita kan bingung, itu kan ada mat di situ ya. Itu kan ada mat di mobil tuh ada mat. Kita bingung tuh. Setelah kita ngurusin semua duit dan segala macamnya itu, kita bingung, Pak, ini kita seperti apa nih, harus gimana? Abah Pujiannya bilang, udah gini aja katanya kan, tukar aja mobilnya. Tukar mobilnya dengan mobil yang lebih murah. Mobil ini sebagai mahar ke saya gitu, kata si Abah Kunci. Setelah si Abah Kunci itu ngomong begitu, si ibu lakuin aja, yang penting makan duitnya jadi tuh. Tukar mobilnya tuh mah tukar mobil dia yang bagus, itu kan mobil yang medium lah gitu. Udah ditukar, selesai masalah, perkara habis, saya nyetirin si ibu pulang, katanya mau ke Jawa Timur gitu. Tapi di perjalanan saya bilang, Ibu, setelah banyak kejadian seperti ini, mohon maaf saya mau mundur. Saya nggak mau ikut Ibu, saya bilang. Dan kan jelas Bu, kalau misalkan uang itu nggak bisa dipakai sama orang lain, saya bilang gitu kan. Saya harus seperti apa nanti ininya? Mau lunasin utang juga? Enggak Mas, katanya kan. Masnya bisa kok, kalau misalkan masnya pakai gaji, pakai segala. Oh, saya nggak mau, saya bilang. Dasarnya ibu punya uang ini kan berdasarkan hasil daripada ditumbalkannya anak ibu, saya bilang. Dan ibu juga maksudnya menumbalkannya dengan sukacita gitu loh. Saya nggak mau bukan seperti itu. Akhirnya si ibu permohonan terakhir ke saya, gini aja Mas, mobil ini mas aja bawa, biar nanti buat modal masnya aja gitu. Mobil apa itu? Waktu itu Avanza. Mobilnya karena kan yang sebelumnya kan Innova, ditukar dengan Avanza tuh, dengan untuk mahar kan tadi kan si Pak Kuncen. Di mobilnya itu Avanzanya itu saya bawa pulang setelah saya ngedrop si ibu di daerah Ciamis. Waktu itu dia minta di drop di situ, ditinggalin lah. Katanya dia nanti ada yang jemput. Pulang saya mah udah sambil kebayang terus mah di perjalanan kan si ibu bilang katanya udah, ini mobil kamu bawa silakan, kamu pulang ke Jakarta silakan, katanya kan. Cuman suatu saat saya akan kontak kamu lagi gitu. Pasti nanti kamu butuh saya. Wah, saya bilang, udah Bu, saya udahlah, saya nggak mau ikut begini lagi, saya bilang gitu. Saya mau tenang aja lah. Ini makasih loh Bu, saya bilang kan, saya dikasih modal ini pun udah syukur lah. Karena ini kan bukan hasil pesugihan gitu kan, ini kan. Udah, saya jual tuh mah begitu pas saya sampai kota tuh. Nah, selang 2 bulan, si ibu itu nelfon lagi saya. Mas, tolong saya Mas, katanya kan. Masih ingat gak sama saya? Oh iya Bu, ada apa? Ini loh, katanya kan, kata si Abah, itu uang masih kesisa, katanya kan masih bisa diambil lagi, katanya gitu. Ah, kan kemarin udah kosong, saya bilang. Gimana Bu diambilnya, saya bilang kan. Lagian kenapa Ibu ngajak saya? Gak mau, saya pengen ngajak Mas aja, katanya kan, karena saya udah cocok sama Mas, dibilang gitu. Nah setelah itu saya tanya kan, dari mana Bu hasilnya itu uang? Ya mungkin ada ritual terakhir kali, katanya kan. Saya kayaknya pengen ini sih, kebayang sih suami saya terus, katanya gitu. Mungkin ditumbalin gitu sama dia. Maksudnya gimana Bu? Kalau misalkan memang kita berangkat ke sana, ntar Ibu mau ritual lagi apa seperti apa? Ya udah, saya mau ritual lagi dengan suami saya aja, katanya kan, yang jadi korbannya, dibilang gitu. Itu belak-belakan dia ngomong saya. Karena suami saya tuh udah nggak bisa kerja, katanya kan, udah merugikan saya udah banyak, dan anak saya udah hilang 1 gara-gara dia tuh. Jadi saya mau kembali aja sekalian. Ya udah, saya nggak mau Saya di situ langsung tutup kontak. Saya bilang, Bu, mohon maaf, ini kontak kita terakhir. Saya bilang, jangan ngomongin saya lagi. Udah, kita nggak usah ngomong soal pesugihan lagi Bu. Saya bilang gitu kan, udah tutup semua, saya bilang. Udah tuh dari situ hubungan terakhir saya sama dia itu langsung saya blok. Saya ganti nomor juga sempat. Saya tuh beberapa hari kemudian itu merasakan kayak badan saya tuh sensitif itu kayak gampang melihat sesuatu gitu kan, kayak gampang ngerasain sesuatu apa gitu, tapi bentuknya itu negatif, seolah-olah kayak misalkan mengarahkan saya gitu untuk melakukan hal negatif gitu. Seperti di kepala saya tuh, saya udah jelas-jelas gitu ya, depan mata saya ada pesugihan gitu kan, saya nggak mau melakukan, malah saya akhirnya terjun lagi ke pesugihan gara-gara itu. Saya tuh sampai
berkali-kali itu untuk mengikuti pesugihan terus aja gitu kan. Meskipun ada yang saya melakukan tapi batal gitu kan, ada yang memang saya melakukan cuman sekedar menemani orang juga kayak si ibu ini gitu kan ya. Tapi tetap dengan dunia itu gitu. Dan efek sampingnya tuh sampai hari ini juga kan saya rasain gitu, kayak sesuatu yang gitu tuh mengintai saya gitu. Seolah-olah si ibu ini nih pengen rekam saya gitu kan. Soalnya seperti itu. Dan yang sekarang ini saya lagi rasakan juga kan, saya jadi ini ya apa? Jadi korban dari pesugihan juga kan, setelah saya cari tahu gitu. Jadi tumbal lah sekarang ini posisinya saya. Makanya kalau ada keberadaan hawa-hawa semacam itu tuh ya sumbernya dari itu juga gitu, dari pesugihan itu juga sebetulnya. Jadi membawa lah. Jadi setelah itu si Mas Adi ini terus-terusan melakukan pesugihan. Iya, terus-terusan. Kenapa, kan udah ada contoh, kok masih melakukan pesugihan? Nah itu Mang, saya itu maksudnya secara nggak sadar gitu Mang. Jadi ketika saya sadar itu setelah saya melakukan gitu. Jadi saya cuma di bawah hawa nafsu aja gitu. Seolah-olah pengen. Jadi nggak ada apa ya. Kalau orang tuh ada sadarnya nih. Maksudnya kan soalnya dibikin nggak sadar gitu. Jadi nggak pernah berhasil tapi? Nggak pernah berhasil. Sampai bisa melakukan pesugihan berkali-kali padahal sudah lihat contoh buruk ya? Iya, karena ya itu tadi dirasuki Mang. Tapi nggak ada berhasil Pur ya? Nggak ada yang berhasil. Lalu hutangnya gimana nih? Ya hutangnya sih Beres nggak? belum beres sampai sekarang. Sampai sekarang. Hasil jual Avanza? Saya jual Avanza nggak nutup. Dipakai apa itu? Jadi pakai pesugihan soalnya. Oh, dipakai modal lagi. Iya. Terakhir ketemu ibu itu kapan? Nasibnya gimana nggak tahu ya? Nasibnya gimana? Saya kurang tahu. Tapi kalau misalkan dari secara goibnya gitu mungkin. Ya itu dia tuh menunjukkan bahwa diri dia udah sukses gitu. Masih hidup mungkin? Mungkin ya. Belum dengar kabarnya lagi? Belum. Oke. Sobat, nih kisahnya mengerikan ya. Jadi hasil dari pesugihan itu membawa Mas Adi mendapatkan pengaruh buruk ya. Iya. Jadi ingin melakukan pesugihan lagi, seperti tertarik begitu Tertarik ya. ya. Baik Mas Adi, mungkin dari pengalaman ini Mas Adi bisa berikan pesan untuk penonton Malam Mencekam sedikit. Iya, pesannya jangan pernah sekali-kali nyoba-nyoba hal-hal yang berkaitan dengan pesugihan gitu. Karena hasil atau tidak hasil tetap ada pengaruh buruknya ke kitanya gitu. Lebih baik maksudnya kita sabar aja lah, sabar dan tawakal.